Selamat datang Bapak Ibu dosen, kakak dos, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Fatih Kusoi Aimsa dari kelas SDMA. Hari ini akan menjelaskan mengenai implementasi modul attendance, time sheets, contract, dan juga overtime pada U2016. Jadi untuk sebagai bagian dari transformasi digital PT kita dalam case lab kali ini, perusahaan ini mau memanfaatkan yang namanya model attendance, time sheets, contract, dan juga overtime pada sistem informasi U2016. Jadi di sini untuk mempermudah proses manajemen sumber daya manusia. Dari sini, artikel ini akan menjelaskan mengenai gimana sih caranya kita pakai modul ini, mulai dari instalasi modul hingga akhirnya pengelolaan overtime. Jadi untuk pertama-tama, kita perlu mengaktifasi modul attendance. Kita pastikan menggunakan akun administrator. Di sini kita pastikan bahwa modul attendance ini sudah aktif dan bisa diakses oleh seorang karyawan, bukan cuma sama administratornya saja. Selanjutnya, setelah ini terinstall, kita bisa proses check-in dan check-out. Jadi kita bisa pakai melalui karyawan nih akunnya Wiwi. Di sini kita bisa check-in. Di sini ada tombol check-in pada modul attendance. Ketika buka modul attendance pertama kali, itu akan masuk ke bagian check-in. Nah, di sini kita bisa klik check-in. Setelah check-in akan muncul tampilan seperti ini. Welcome Wiwi, good afternoon, check-in at jam waktu kita check-in. Selanjutnya, setelah kita menekan tombol OK, dia akan masuk ke bagian ini. Akan menampilkan bahwa hari ini sudah bekerja selama berapa jam, lalu ada tombol untuk check out. Seperti itu, apabila mau di check out, bisa langsung check out. Konteks ini kita langsung melakukan check out di sini. Check out, ketika ditekan, dia akan langsung mengeluarkan notifikasi check at di jam berapa dan durasi waktunya. Sini kalau misalnya kita coba, ini saya menggunakan administrator. Di sini kita menggunakan modul attendance, buka di bagian ini, home menu, terus ke bagian attendance. Nah, di sini ada tools untuk check-in-nya. Bisa diklik seperti itu. Check-in at 25.8. Masuk sini, check out. Seperti ini. Jadi ini ada kalau jam kerjanya diminta 8 jam. Apabila sudah durasi check-in ke check-out-nya kurang dari 8 jam, maka dia akan ada notifikasi seperti itu. Selanjutnya, di sini ada bagian review data attendance. Ketika melakukan review data attendance, kita bisa masuk menggunakan data administrator untuk melihat siapa saja sih yang sudah melakukan check-in check-out. Sini tadi ada Wiwi, saya mencoba 2 kali untuk check-in dan check-out-nya. Bisa terlihat di sini. Untuk durasinya hanya 1 menit. Lalu di sini kita bisa juga mengimport log attendance. Di sini mungkin import ini konteksnya adalah ketika misal kita melakukan transformasi digital dari yang awalnya tidak menggunakan Udo lalu menggunakan Udo. Nah, di sini kita bisa import log attendance-nya. Sudah employee, check-in, check-out, sama working hour-nya. Nah, di sini setelah terimport, dia akan muncul tampilan seperti ini. Employee-nya, check-in-nya, check-out-nya. Nah, sebenarnya working hours ini dia akan otomatis mengikuti sisa waktu antara jam check-in dan jam check-out-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu mengatur konfigurasi untuk extra hours-nya. Di sini bisa dilihat, kita bisa centang count extra hours. Ini untuk yang overtime-nya. Di sini ada tolerance time in favor company. Mana sini allow a period of time, di mana extra time itu tidak dihitung gitu. Seperti itu. Nah, di sini ada tolerance time in favor of employee. Nah, di sini saya akan jelaskan di bagian akhir. Selanjutnya, setelah disetting, kita sebagai admin bisa lihat juga ini. Ada namanya attendance analysis, melihat kapan sih si pegawai-pegawai itu check-in. Di sini bisa lihat ada Wiwi, Will, dan juga Wiryawan. Di mana di sini saya menggunakan tabel bar chart di sini. Di sini bisa terlihat bahwa si Wiwi melakukan jam pekerjaan yang paling banyak karena di sini tanggal 23 September dia masuk.
dan tanggal 24 September dia masuk. Sementara Wiriawan hanya masuk di tanggal 24 September, seperti itu. Selanjutnya, itu untuk yang bagian modul attendance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul timesheet. Di sini, sama seperti modul sebelumnya, kita perlu mengaktifasi modul timesheet dan memastikan bahwa modul tersebut itu bisa aktif gitu. Di sini kita bisa klik activate kalau belum. Kalau sudah biasanya seperti ini. Udah install. Selanjutnya, kita perlu untuk membuat timesheet baru. Nah, ketika bikin timesheet baru, kita bisa klik new. Setelah itu kita bisa mengisi informasi mengenai tanggal, proyek, tugas, deskripsi, dan jam kerja. Nah, di sini kita diminta untuk membuat dua timesheet dengan akumulasi waktu kerja sebesar 12 jam 17 menit. Nah, di sini untuk yang proyek pertama, ini 5 jam 47 menit, dan satu lagi di 6 jam 30 menit. Totalnya adalah 12 jam 17 menit. Selanjutnya, di sini ada skema pengajuan overtime dan kalkulasi upah ketika overtime. Di sini sama, kita juga harus memastikan bahwa modul Open HRMS overtime aktif. Di sini kita kalau belum aktifkan, klik activate. Setelah activate, kita bisa masuk ke bagian overtime request. Dilihat bahwa tampilan awalnya ketika modul baru diaktifkan masih kosong seperti ini. Selanjutnya kita bisa buka ke modul employee. Lalu klik, kita loginnya sebagai kepala seksi. Di sini kita ada Wiriawan. Nah, di sini kita akses detail karyawan. Karyawan kita adalah si Wiwi ini untuk mulai proses pengajuan lembur. Di sini kita klik IWW, lalu di sini ada bagian contracts. Di sini masih tertulis 0. Nah, di sini kita bisa klik, lalu kita di sini bisa create contract gitu. Nah, di mana setelah kita create contract, ini WiWi contract history kita bisa create, bisa memasukkan contract history, employee information, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita jalankan kontraknya sampai dia running. Ini tampilan kalau misalnya belum running, masih new. Di sini kita set working schedule, salary structure, terus ada employee kategori sama salary structure. Selanjutnya, kita tadi klik running. Setelah kita klik running, dia akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa isi lagi di salary information. Nah, kita klik set gajinya si Wiwi adalah 8 juta per bulan. Selanjutnya, di sini ada gaji overtime. Di sini kita menentukan bahwa si gaji overtime ini 370.000 per hari dan hour wage-nya sebesar 46.000 per jam. Nah, selanjutnya kita login sebagai admin, kita memberi akses employee manager pada akun Wiwi di modul contracts. Seperti ini. Selanjutnya, si Wiwi ini akan melakukan overtime request. Dia akan merequest overtime. Di sini bisa kita sesuaikan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya di sini ketika request overtime, di sini kita pilih cash hour. Jadi berdasarkan um, waktu lemburnya seperti itu. Di sini rate itu adalah berarti bahwa beban kerja ketika hanya melakukan 1 jam itu lebih kecil daripada ketika kita melakukan beban kerja sebesar 5 jam. Jadi kayak rasio gaji itu akan lebih besar 5,5 kali lipat seperti itu. Selanjutnya kita bisa um, melakukan approve atau refuse terhadap overtime request yang diajukan oleh pegawai. Di sini sebagai wiriawan, di sini contohnya kita melakukan approve karena di sini untuk date form dan date-nya itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan di log check in ya, seperti itu. Selanjutnya, di sini kalau misalnya dia approve, dia akan berubah menjadi approve. Lalu dia kan secara otomatis masuk apa namanya, masuk requestnya gitu. Dari requestnya di sini masuk dan masuk ke dalam salary-nya amount sebesar 253.000. Nah, kalau misalnya si kepala seksi si Wiriawan ini dia akan uh, ada kolom reviews. Di sini HR overtime created di sini. Nah, setelah itu dia akan muncul reviews seharusnya. Nah, ketika reviews dia akan ditolak untuk overtime requestnya.
Lalu di sini ada juga contoh eh, impor master data attendance. Bisa lihat di sini contoh yang saya buat. Ada employee-nya, ada check-in, check-out, serta ada work hour-nya. Nah, untuk pertanyaannya adalah perbedaan tolerance time in favor of company itu adalah toleransi waktu yang menguntungkan perusahaan, di mana keterlambatan check-in atau check-out lebih awal dalam batas waktu itu nggak dihitung sebagai waktu kerja. Kayak misalnya tadi ada batasnya itu 90 menit. Kalau misalnya waktu check-in check-out lebih awal dari batas waktu yang ditentukan yang kurang dari 90 menit, maka nggak dihitung sebagai waktu kerja. Sedangkan di sini ada tolerance time in favor of employee, di mana di sini adalah bentuk toleransi waktu yang menguntungkan karyawan, di mana keterlambatan kecil atau check-out itu sebenarnya dihitung sebagai waktu kerja, ya, jadi besarnya 20 menit. Lalu di sini ada perbedaan overtime request dengan type cash atau leave. Kalau cash ini, dia akan distribusi sebagai konversi uang gitu. Jadi gajinya, overtime itu akan dibayar. Sedangkan leave, eh, lembur itu akan dikonversi menjadi cuti tambahan. Jadi misalnya hari ini kerja 10 jam, besok bisa kerja dikurangi gitu. Jadi 6 jam seperti itu. Berikut adalah penjelasan mengenai modul UD16 terkait attendance, timesheet, overtime, dan juga overtime request. Sekian dari saya. Terima kasih.